Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya kita mendengar tentang batu Aegirine dan juga batu pelangi yang ternyata adalah bagian dari tubuh Raja Iblis. Nah, kemarin di akhir part diceritakan kalau Yun Xiao akhirnya tiba di lokasi di mana keberadaan terakhir dari Beiming Tianlu berada. Nah, berikutnya petualangan apa lagi yang ada di dalam kisah hidup Tuan Muda Yun? Kita sambung di part 149. Saat ini, peta laut dibuka. Pemandangan di sana tampak terus berubah dengan cepat. Lautan demi lautan berganti tanpa henti. Tak lama kemudian, sebuah titik hitam kecil muncul di tengah. Titik itu perlahan membesar seakan mereka sedang mengamatinya dari langit. Deretan pulau pun mulai terlihat jelas di hadapan mereka. Namun anehnya, di dunia nyata, saat mereka melihat ke bawah, hanya ada lautan luas sejauh mata memandang. Tidak ada pulau, tidak ada karang. Apa koordinatnya salah? Tanya Bing Chen. Tidak mungkin, kecuali data dari Beiming Tianlu keliru sejak awal, kata Liu Yangbing. Bo Yuking mengerutkan kening. Bisa jadi ini adalah teknik penyamaran atau kode rahasia. Seharusnya kita membawa Beiming Lai Feng untuk memastikannya. Yun Xiao tetap tenang, tidak perlu khawatir. Kalaupun kita salah, kita masih bisa menemukan orang-orang dari keluarga Beiming. Namun untuk saat ini, kita butuh bantuanmu, Putri. Peri air mengangguk. Dia berkata, selama ada sesuatu di sini, mata kebenaranku pasti bisa melihatnya. Cahaya keemasan perlahan menyelimuti tubuh peri air. Pakaiannya berkibar saat dia membentuk segel di tangan. Kilau emas terpancar dari matanya, menembus ruang yang ada di sekitar. Dalam radius puluhan mil, segala sesuatu berada dalam jangkauannya. Setelah beberapa saat, cahaya itu meredup. Alisnya tampak berkerut dan dia berkata, "Ada yang aneh." Yun Xiao menatap tajam. Apa yang kamu lihat, Putri? Peri air menjawab, aku tidak menemukan apapun, tapi lingkungan ini terus berubah. Selalu berubah, tanpa henti. Semua orang terdiam. Mereka memandang sekitar, namun laut tetap terlihat tenang, tidak ada perubahan apapun. Bo Yuking juga menyebarkan indera ilahinya, namun dia tak menemukan kejanggalan apapun. Namun tiba-tiba mata Yun Xiao berkilat. Dia mendongak ke arah langit. Matahari bersinar terang, langit bersih tanpa awan. Wajahnya langsung menjadi gelap. Bo Yuking menyadari perubahan ekspresi Yun Xiao dan bertanya, "Apa yang kau temukan?" Yun Xiao berkata pelan, "Aku pernah memasuki ruang penyegelan iblis. Tempat itu dikunci oleh hukum waktu dan hanya terbuka pada momen tertentu. Apa yang dikatakan Putri Susian mungkin benar. Tempat ini mungkin berada dalam segel hukum waktu." Bo Yuking terkejut. "Kau pernah ke tempat seperti itu? Tidak heran kalau kau punya begitu banyak harta. Jangan-jangan 3 iblis besar itu lepas juga karena ulahmu." Yun Xiao mendengus. Fokus saja pada situasi yang ada sekarang. Dalam benaknya Yun Xiao memahami banyak hal. Batasan usia di Gunung Meru, segel di berbagai tempat, semuanya itu saling terhubung.
Jika ini benar-benar segel waktu, maka kita hanya perlu menunggu, kata Yun Xiao. Semua orang pun setuju. Ye Fan lalu menjaga kapal Nuh agar tetap stabil. Mereka duduk bersila di udara dan menunggu dalam diam. Beberapa jam berlalu. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Cahaya senja memantul di permukaan laut, menciptakan kilauan yang tenang dan indah. Tiba-tiba, peri air membuka mata. Sudah muncul, katanya. Matanya bersinar keemasan dipenuhi keterkejutan. Semua orang segera bangkit. Apa yang muncul? Aku tidak melihat apapun, tanya Ye Fan dengan wajah bingung. Yang lain pun sama, lautan tetap terlihat kosong. Namun, Yun Xiao dan Bu Yuqing saling melirik. Mereka merasakan sesuatu yang samar. Peri air berkata, "Aku mengerti. Tempat ini seperti hutan laut, memiliki batasan spasial. Hanya mereka yang memiliki penglihatan khusus yang bisa melihatnya." Dia menoleh ke satu arah dan menunjuk, "Di sana." Tanpa ragu dia terbang ke posisi tertentu yang ada di langit. "Lihat dari sudut ini." Semua orang segera mengikutinya. Ketika mereka duduk dari sudut yang ia tunjuk, semua terdiam. Pupil mata mereka melebar. Di bawah sana terlihat deretan pulau yang sepenuhnya tak terlihat, kini tampak dengan jelas. Pulau-pulau itu tersusun rapi, membentuk sebuah pola aneh seperti sebuah formasi besar. Rupanya ini rahasianya, gumam Yun Xiao. Liao Yangbing berseru, "Tidak heran, dari sudut ini, peta dan kenyataannya akhirnya cocok. Tanpa Putri Suisian, kita pasti tidak akan menemukannya." Peri air tersenyum bangga karena dipuji. "Ikuti aku," katanya. Dia hendak memimpin turun. Tapi Yun Xiao segera menahannya. "Tunggu." "Apalagi?" kata peri air dengan kesal. Yun Xiao menunjuk ke bawah. "Perhatikan bentuknya. Bukankah itu seperti sesuatu?" Semua orang kembali menatap ke bawah. Dan beberapa saat kemudian seseorang berseru, "Bunga teratai." Yang lain pun menambahkan, "Benar, susunannya seperti kelopak teratai." Pulau-pulau itu tampak tersusun seperti kelopak teratai yang terpisah-pisah. Jika disatukan, jelas sekali itu akan membentuk sebuah bunga teratai raksasa. Ekspresi Bo Yuqing berubah. Ini jelas buatan manusia. Yun Xiao mengangguk. Kemungkinan besarnya begitu. Istana Laut Timur tampaknya menggunakan formasi ini untuk menekan batu pelangi. Namun, sesuatu pasti telah terjadi hingga formasi sebesar ini akhirnya ditinggalkan. Liao Yangbing tampak serius dan berkata, "Kalau begitu, bukankah berarti Beiming Tianlu pasti ada di sana?" Yun Xiao menjawab, "Seharusnya begitu. Tapi jika dia terjebak, maka tempat ini pastilah berbahaya." Yun Xiao melangkah maju. "Berhati-hatilah, aku akan membuka jalan. Kalian ikuti aku dari belakang." Peri air menatap Yun Xiao sejenak. Entah mengapa hatinya terasa hangat. Secara tidak langsung, Yun Xiao telah melindunginya dengan menahannya untuk tidak pergi sembarangan.
Yun Xiao kini bergerak turun lebih dulu menuju formasi pulau yang berbentuk teratai itu. Peri air tak kuasa menahan perasaan hangat di hatinya hingga membuat pipinya sedikit memerah. Yun Xiao kini ditemani oleh Bo Yuking. Mereka memimpin pasukan, menembus ruang yang terasa ganjil itu. Jarak mereka tampak dekat, tetapi mereka harus terbang cukup lama sebelum akhirnya mendarat di salah satu kelopak pulau itu. Keduanya segera menyelidiki dengan cermat, berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Sementara yang lain pun mengikuti. Mereka lalu menyadari sesuatu. Ki spiritual di sekitar pulau jauh lebih padat dibandingkan dengan yang ada di laut luar. Seolah-olah ada urat spiritual besar yang tersembunyi di bawahnya. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di pulau terbesar. Bagaimana? Ada yang menemukan sesuatu? Tanya Liao Yangbing. Peri air menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak ada. Bahkan binatang laut pun tidak terlihat di sekitar sini. Tapi dari kejauhan, aku bisa melihat reruntuhan istana. Namun semuanya telah hancur." Hati Yun Xiao tergerak. Lantas bagaimana dengan pulau-pulau ini? Apakah putri merasakan sesuatu yang aneh? Aneh? Kalau dipikir-pikir, bentuknya memang janggal. Kenapa harus berbentuk bunga teratai? Yun Xiao menoleh. Saudara Yuking. Bo Yuking mengangguk dan berkata, "Sepertinya kita memikirkan hal yang sama. Hanya saja aku belum berani memastikannya." "Silahkan," kata Yun Xiao. Bo Yuking menarik nafas. "Menurutku, pulau-pulau ini bukan terbentuk alami. Awalnya ini adalah artefak besar. Kemungkinan adalah hasil karya seorang maha kuasa kuno. Dia memindahkan gunung dan membalikkan lautan, lalu menekannya di sini hingga berubah menjadi formasi pulau." Memindahkan gunung dan membalikkan lautan? Bukankah itu berlebihan? Ini jelas pulau asli, kata peri air sambil menggelengkan kepala dan tampak tak percaya. Yang lain pun juga ragu. Tapi Yun Xiao dengan tenang menambahkan, apa yang dia katakan benar. Mendengar itu semua orang terdiam, tak ada lagi yang membantah. Tempat ini kemungkinan adalah sebuah gunung teratai. Namun, suatu peristiwa besar telah membelahnya di udara, hingga pada akhirnya terbentuklah susunan kelopak seperti sekarang. Yun Xiao menoleh ke arah peri air dan berkata, "Putri, coba lihat ke dasar laut itu. Dari arah yang kutunjuk, apakah ada retakan besar atau sebuah jurang?" Peri air segera mengaktifkan mata kebenarannya. Sesaat kemudian wajahnya berubah. "Ada! Sebuah jurang besar ada di bawah sana." Dia menatap Yun Xiao dengan takjub dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Semua orang terdiam. Kekuatan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seniman bela diri biasa. Liao Yangbing berkata serius, "Kalau begitu kita turun saja. Reruntuhan istana yang dilihat Putri Suisian kemungkinan berada di sana. Beiming Tianlu mungkin terjebak di dalamnya." Yun Xiao tersenyum tipis. "Tentu saja kita akan turun. Kalau tidak, maka semua perjalanan ini akan sia-sia." Yun Xiao berhenti sejenak. Tatapannya menjadi lebih dalam. "Tapi kalian juga harus tahu, tempat ini sudah ada sejak lama.
Aku tidak yakin semuanya sesederhana yang terlihat. Ping Chan mendengus. Serumit apapun itu, ini tetaplah buatan manusia. Aku ragu ada yang tidak bisa kita taklukkan. Kata-kata Ping Chan langsung membangkitkan rasa percaya diri semua orang. Bo Yuking pun mengangguk dan berkata, "Aku akan membuka jalan." Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di wilayah Laut Timur, ditambah juga dengan kekuatannya yang luar biasa, dia memang adalah pilihan yang terbaik untuk memimpin. Bo Yuking melangkah ke udara. Seketika pusaran air muncul di permukaan air dengan suara gemuruh. Permukaan air itu terbelah, membuka celah besar di bawah. Semua orang pun segera masuk ke dalamnya. Begitu mereka turun, celah itu menutup kembali. Ombak kembali menghantam pulau, lalu segalanya tampak tenang seperti semula. Mereka terus menyelam. Semakin dalam, justru semakin mengejutkan. Kepadatan ki spiritual di sana terus meningkat drastis. Setiap beberapa ratus meter, terasa seperti melompat ke tingkat yang berbeda. Ekspresi Bo Yuking menjadi serius. Di bawah sini pasti ada urat spiritual besar. Bahkan di 4 lautan, jarang ada yang sekuat ini. Apa yang sebenarnya terjadi hingga keluarga kerajaan Laut Timur meninggalkan tempat seperti ini? Semakin dalam mereka turun, semakin banyak makhluk laut aneh yang terus bermunculan. Bentuk mereka beragam dan semuanya menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Peri air mengamati sekeliling. Makhluk-makhluk ini seperti yang ada di hutan laut. Mereka dipelihara oleh ki spiritual dan urat bumi yang kuat. Tapi entah kenapa mereka terasa aneh. Dia menatap seekor ikan besar di sampingnya, lalu mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuhnya. Ada sesuatu yang janggal. Mereka terasa begitu jahat. Ikan besar itu membalas tatapan peri air dengan mata besar seperti lentera. Yun Xiao dan Bo Yuking saling bertukar pandang. Ekspresi mereka terlihat serius. Perasaan itu sangat familiar. Itu adalah jejak aura dari batu pelangi. Mungkin mereka telah bermutasi karena pengaruh dari batu pelangi. Bahkan setelah beberapa generasi, sifat itu masih tersisa, kata Bo Yuking pelan. Peri air tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar, biasanya makhluk laut akan lari saat tutu dan yang lain datang. Tapi di sini mereka tidak takut sama sekali. Faktanya, 6 monster laut dalam milik peri air tidak ikut turun. Tetapi secara logika, aura mereka tetap cukup kuat untuk membuat makhluk-makhluk lain gentar. Tetapi di sini, tidak ada yang bereaksi, seolah mereka kebal terhadap rasa takut. Saat tengah berpikir, tiba-tiba teriakan Yun Xiao terdengar, "Hati-hati!" Peri air terkejut. Dalam sekejap Yun Xiao sudah muncul di sampingnya dan menariknya. Seketika suasana menjadi gelap. Segalanya hitam pekat. Arus air menggulung mereka. Yun Xiao bisa merasakan tubuh peri air menempel padanya, begitupun sebaliknya. Saat semua tenang, Yun Xiao bertanya, "Apa kau terluka? Kau ditelan ikan besar." Peri air sebenarnya masih bisa melihat dengan mata kebenarannya. Dia tahu mengapa mereka ada di dalam perut makhluk raksasa itu. Namun kini pikirannya tidak lagi fokus ke sana. Tubuhnya gemetar. Kau berani menyentuhku seperti ini?" Yun Xiao terdiam sejenak, lalu menyadari posisi mereka. Segera dia menjauh.
Barusan mungkin tulang ikan. Di dalam perut seperti ini pasti ada banyak tulang, kata Yun Xiao dengan cepat mencoba mengalihkan perhatian. Pasalnya batang Yun Xiao menyentuh peri air. Maka itulah peri air tampak merah. Dia pun kini masih gemetar. Jangan bohong. Tulang ikan itu tajam, tapi yang tadi tidak, dan besar sekali. Suaranya makin pelan dan wajahnya pun memerah. Yun Xiao langsung berkeringat dingin. Tentu saja itu adalah tulang dari ikan besar. Kau tahu sendiri ikan ini sebesar itu. Tulangnya pun pasti besar. Benarkah? Peri air tampak ragu. Yun Xiao dengan tegas menjawab, benar, gunakan saja logikamu. Ikan besar, tulang besar. Apalagi yang kau pikirkan di situasi seperti ini? Peri air terdiam lalu perlahan mengangguk. Entah bagaimana dia merasa itu masuk akal. Peri air menghela nafas lega. Wajahnya tampak sedikit memerah. Sementara itu Yun Xiao pun diam-diam menghela nafas panjang. Namun dalam hati dia merasakan bahaya yang jauh lebih besar. Kalau sampai Kaisar Laut mengetahui apa yang baru saja terjadi, masalah ini tidak akan sesederhana menghadapi 1 atau 2 musuh besar. Setelah itu ledakan terdengar. Bagian dalam perut itu terkoyak. Dan kemudian suara Bing Chen terdengar dari luar. Kalian baik-baik saja? Yun Xiao menjawab, aman. Dia mengulurkan tangannya ke arah peri air. Ayo keluar. Peri air sempat mengulurkan tangannya. Namun saat menyentuh ujung jari Yun Xiao, dia tersentak dan menarik kembali tangannya. Aku bisa sendiri, katanya. Dia tampak malu. Setelah itu keduanya melesat keluar dari lubang itu. Begitu mereka keluar, keduanya langsung membeku. Di sekitar mereka, makhluk laut memenuhi ruang sejauh mata memandang. Mata makhluk laut itu tajam, memancarkan aura agresif. Ikan raksasa yang tadi menelan mereka sudah mati. Tubuhnya hancur. Semua orang kini membentuk lingkaran pertahanan. Mereka berjaga dengan penuh kewaspadaan. Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, kita hanya hilang sebentar. Sejak kapan kita punya begitu banyak teman di sini? Bing Chen menghela nafas. Begitu kalian ditelan, makhluk-makhluk ini langsung berkumpul, seolah mereka berkomunikasi tanpa suara. Jika bukan karena teknik Bo Yuking, mereka pasti sudah menyerang sejak tadi. Kini mereka memang tertahan. Bo Yuking sendiri masih menempelkan 2 jari di dahinya. Aku tidak bisa menahan mereka untuk waktu yang lama. Apa kalian baik-baik saja? Tatapannya sempat berhenti di wajah peri air yang masih memerah. Peri air pun gugup. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Aku hanya tertusuk tulang ikan besar. Mendengar itu Yun Xiao hanya bisa tertawa kering. Beberapa orang mengernyitkan dahi. Bing Chen lalu berkata, sejak kapan ada tulang ikan di dalam perut ikan? Keringat dingin mengalir di wajah Yun Xiao. Peri air buru-buru menambahkan, tentu saja ada. Ikan besar, tulangnya juga besar. Yun Xiao pun segera mengalihkan topik. Kita sekarang sedang dalam situasi genting. Fokus. Yun Xiao memandang sekitar. Makhluk laut itu terlalu banyak. Jumlahnya bahkan sulit untuk dihitung. Bing Chen mendengus. Mereka hanya makhluk tingkat rendah. Yang terkuat pun paling di tingkat martial supreme. Memang benar mereka lemah, tapi jumlahnya tidak sedikit. Yun Xiao menimpali. Dia bahkan tak bisa melihat ujung dari mereka. Ini memang strategi klasik dari ras laut. Mereka selalu menang dengan jumlah. Bo Yuking meliriknya.
Li Yunxiao, bukankah teknik matamu bisa menghadapi situasi seperti ini? Yunxiao pun mengerti. Sekilas simbol misterius melintas di matanya, namun kemudian menghilang. Sayangnya mata iblis bulanku belum pulih sepenuhnya. Ini tidak akan efektif, jawab Yunxiao. Lalu, tatapan Bo Yuking seketika menjadi dingin. Kalau begitu tak ada pilihan, kita habisi saja. Energi mengumpul di ujung jarinya. Tunggu. Yunxiao mengangkat tangan. Dia membuka mata surgawinya, dan kemudian Little King Kong keluar. Makhluk-makhluk ini dipengaruhi oleh batu pelangi. Kita coba saja gunakan api hati iblis es, kata Yunxiao. Little King Kong lalu meraung dan meninju ke depan. Tinju itu dipenuhi oleh api hati iblis es. Auranya dingin dan menakutkan. Seketika para makhluk laut itu gemetar. Namun, hanya sesaat. Aura mereka pun berubah drastis. Mata mereka memerah dengan keganasan yang melonjak. Mereka menyerbu. Ekspresi Bo Yuking berubah. Ini gawat. Teknikku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia segera membentuk segel. Dalam sekejap bulu-bulu putih bermunculan di sekitar mereka. Bulu-bulu itu jatuh seperti salju yang turun. Kemudian, bulu-bulu itu berubah menjadi bilah tajam dan berterbangan ke segala arah. Nyanyian angin bulu langit. Bulu-bulu itu melesat bagaikan bilah besi. Mereka memotong segala yang dilewati. Laut pun langsung berubah merah darah. Tapi ini belum selesai. Bo Yuking tak berhenti. Pedang kemudian muncul di tangannya. Segelnya terbuka dan memperlihatkan 7 taring dingin yang berkilau. Pedang ratapan hujan, lagu jahat. Dalam sekejap dunia berubah menjadi lautan pedang. Gelombang ki pedang berputar liar menelan segalanya. Yunxiao menatap keterampilan itu dengan kagum. Sebagai pendekar pedang puncak, dia tahu betul ini adalah tingkat kekuatan yang hampir menyentuh puncak niat pedang. Di sisi lain, Yevan terdiam dengan wajah pucat, tapi matanya berbinar penuh dengan semangat. Dalam perjalanan ini, dia telah menyaksikan 2 pendekar pedang tertinggi. Dia benar-benar puas. Kini kekuatan lautan pedang menyapu tanpa ampun, menebas makhluk-makhluk itu seperti kayu yang lapuk. Dalam sekejap dasar laut berubah menjadi lautan darah. Tak satu pun tanda kehidupan tersisa di sekitar mereka. Orang-orang yang berdiri di atas bangkai ikan raksasa menelan ludah. Mereka semua mengira akan terjadi pertempuran yang sengit. Namun semuanya berakhir bahkan sebelum mereka sempat turun tangan. Namun, Yunxiao masih belum rileks. Pandangannya jatuh ke arah yang jauh. Bo Yuking pun mengutuk. Benar-benar merepotkan. Sebenarnya ada berapa banyak makhluk ini? Mengapa mereka terus berdatangan dan menyerang kita? Suasana tenang hanya berlaku sesaat. Bayangan hitam kembali bermunculan di kejauhan. Gelombang baru dari makhluk laut itu melesat dengan cepat. Tatapan Bing Chen menjadi dingin. Haruskah aku menjadikan laut ini menjadi laut mati? 4 gerbang di tubuhnya terbuka. Roda-roda emas bermunculan di permukaan kulitnya. Tapi saat dia hendak bergerak, Yunxiao mengangkat tangan dan menghentikannya. Biar aku saja. Sebuah lonceng kuno melayang keluar dari dahinya. Lonceng itu naik perlahan dan membesar di atas kepala mereka. Yunxiao melesat ke udara, mengangkat palu petir raksasa, lalu menghantamkannya. Suara lonceng menggema. Gelombang suara itu menyapu keluar dan mendorong air laut membentuk ruang hampa di sekitar mereka. Petir meledak dari palu petir.
petir itu berubah menjadi naga-naga petir yang menyambar ke segala arah. Dari dalam air, naga-naga itu terurai menjadi kilatan petir, lalu serpihan cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya. Semua menyapu medan perang. Ledakan terus bergema dari kejauhan. Tubuh-tubuh makhluk laut terhempas hancur, lalu mengapung ke permukaan. Beberapa yang lolos justru diserang oleh sesamanya, seolah kehilangan kendalinya sendiri. Melihat itu, Liao Yangbing tertawa. Sungguh langkah yang cerdas. Ini adalah cara paling efektif untuk menghadapi jumlah besar dari ras laut. Andai saja Tuan Muda Yun berada di pantai laut timur waktu itu, kota Haiti mungkin tidak akan jatuh. Yun Xiao hanya tersenyum. Dia kembali menghantam lonceng sekali lagi. Gelombang, suara, dan petir kembali meledak dan menyapu area yang lebih luas. Makhluk-makhluk laut yang ada di kejauhan hancur berkeping-keping. Setelah 2 hantaman, dasar laut mendadak menjadi sunyi. Entah semua telah musnah atau sisanya memilih mundur. Tidak ada yang tahu. Yang jelas semuanya sudah bersih. Bing Chen tertawa lepas. Haha, kau jauh lebih efektif. Mereka benar-benar ketakutan. Sementara itu ekspresi Bo Yuking justru menjadi gelap. Mereka bukan takut, tetapi sesuatu yang lebih merepotkan akan segera tiba. Jantung semua orang menegang. Mereka serentak menatap ke arah bawah. Dari dalam laut, bayangan raksasa perlahan bangkit. Gelembung besar muncul ke permukaan, disertai dengan tekanan yang mencekik. Peri air menatap dengan mata kebenarannya. Lalu dia berseru kaget. Itu kura-kura raksasa. Yun Xiao serius. Dia menambahkan, dan itu bukan sembarang kura-kura. Kemampuannya setara dengan peringkat 9. Dan dia juga bukan tipe biasa. Bing Chen mendengus. Apa yang perlu ditakutkan? Selama belum mencapai puncak peringkat 9, kita bisa menghancurkannya bersama-sama. Namun wajah peri air memucat. Sayangnya, auranya hampir mencapai puncak. Seketika ekspresi Bing Chen berubah. Sialan, kenapa kita bisa setidak beruntung ini? Wajah Yun Xiao juga mengeras. Tanpa mata iblis bulan, dia tak bisa menilai kekuatan sejati dari kura-kura itu. Kita tak boleh membiarkannya naik ke permukaan. Kalau itu sampai terjadi, semuanya akan dalam bahaya. Peri air mengangguk. Benar, kita harus menekannya sekarang juga. Serang! Semua orang bergerak bersamaan. Dalam sekejap, berbagai teknik dilepaskan. Cahaya energi meledak dan mengoyak air laut. Serangan bertubi-tubi menghantam tubuh kura-kura raksasa itu. Namun semuanya terpental dari tempurungnya. Tempurung itu keras seperti baja. Makhluk itu memang terlihat melambat, tapi sama sekali tidak terluka. Bo Yuking melangkah maju. Energi pedang di tangannya jatuh seperti hujan, menelan seluruh tubuh kura-kura. Merasakan datangnya bahaya, kura-kura itu menarik kepalanya, anggota tubuhnya, dan bahkan ekornya ke dalam tempurung. Serangan pedang menghantam bertubi-tubi, namun tetap tak mampu menembus pertahanannya. Ekspresi Bo Yuking menjadi gelap. Sayang sekali senjata tuanku tidak ada. Andai saja ada di sini, tempurung itu pasti hancur sejak tadi. Yun Xiao merasakan getaran di hatinya saat mendengar senjata yang disebutkan oleh Bo Yuking. Dia tahu betapa mengerikannya senjata itu. Yun Xiao kini tampak menarik nafas panjang lalu melangkah maju. Kalau begitu, sekarang biar aku yang mencobanya. Tangannya terangkat perlahan.
Monumen dewa muncul lalu kemudian membesar. Monumen dewa menjelma seperti gunung raksasa yang kemudian menghantam turun ke arah kura-kura itu. Dentuman keras monumen dewa menghantam tempurung kura-kura raksasa itu. Tubuhnya bergetar hebat. Yun Xiao segera membentuk segel di tangannya. Cahaya pada monumen dewa berputar dengan cepat, lalu domain bumi terbuka sepenuhnya. Gravitasi yang mengerikan menekan turun. Berlapis-lapis kekuatannya semakin berat setiap detik. Awalnya kura-kura itu masih mampu menahan tekanan itu. Namun tak lama, gerakannya kian melambat lalu berhenti. Tubuh raksasanya perlahan ditekan turun ke dasar laut. Peri air menatap itu dengan mata membesar. Senjata apa ini? Bahkan makhluk seperti itu tak mampu melawannya. Wajah Bo Yuging muram. Tatapannya terpaku pada monumen dewa. Aku belum pernah mendengar artefak transenden seperti ini. Apa namanya? Dan dari mana asalnya? Yun Xiao tersenyum ringan. Namanya adalah monumen dewa. Dan asal-usulnya, aku sendiri tidak tahu. Kalau saja kukatakan aku menemukannya di gudang keluargaku, apakah kau akan percaya? Bo Yuging mendengus. Kau ingin mengatakan bahwa benda semacam itu hanyalah pusaka keluarga biasa? Mustahil. Yun Xiao terdiam sejenak. Pikirannya berkelebat. Dia memang tak pernah benar-benar menyelidiki asal-usul dari monumen dewa yang ada di keluarga Li. Ditambah lagi, keberadaan formasi api vermilion saat itu, serta api punix yang ia temukan di dekat Tianshu. Semua itu juga terasa begitu misterius. Sebuah pertanyaan muncul. Apakah wilayah selatan sebenarnya menyimpan rahasia besar? Dia menatap Bo Yuging sambil tersenyum tipis. Aku memang mendapatkannya dari wilayah selatan. Bagaimana menurutmu? Wilayah selatan? Bo Yuging tertegun. Sementara para kultivator lain di belakangnya pun tampak menunjukkan ekspresi aneh. Wilayah selatan selama ini dianggap sebagai tanah tandus, tapi ternyata tempat itu justru menyimpan artefak di tingkat seperti ini. Sesaat kilatan keterkejutan melintas di mata Bo Yuging. Yun Xiao menangkap reaksi itu. Saudara Yuging, dengan warisan pengetahuan dari garis keturunanmu, kau pasti tahu sesuatu. Mengapa kau tidak membagikannya sedikit? Bo Yuging mendengus. Li Yun Xiao, kau benar-benar licik. Kau selalu mengujiku. Sayangnya aku tidak tahu apa-apa. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kau memang bukan tipe orang yang mudah jujur. Bo Yuging tak lagi menjawab. Namun kegelisahan di matanya tak bisa disembunyikan. Di tengah percakapan itu, peri air lalu berseru panik. Awas, kura-kura itu mulai mengamuk. Semua orang menoleh. Di bawah sana, meskipun hampir tertekan ke dasar laut, tubuh kura-kura raksasa itu mulai berputar. Kekuatan ruang terkumpul di tempurungnya. Hingga akhirnya, dia mampu secara perlahan mendorong monumen dewa menjauh. Tatapan Yun Xiao menajam. Dia segera mengubah segel di tangannya. Sebuah karakter kuno maha melayang di atas monumen dewa. Dalam sekejap, hukum dunia berkumpul membentuk tekanan absolut. Kekuatan ruang pada tempurung itu hancur seketika. Monumen dewa kembali menekan turun tanpa ampun. Kura-kura raksasa itu dihantam ke dasar laut. Tubuhnya meronta keras, namun tak mampu bangkit. Tempurungnya bersinar emas. Pola formasi muncul, menyerang balik.
Namun semua kekuatan itu terserap habis oleh hukum dunia dari monumen dewa. Raungan rendah bergema, penuh dengan amarah, namun juga ketidakberdayaan. Sungguh luar biasa, senjatamu benar-benar hebat. Peri air tampak melompat kegirangan. Yun Xiao menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Kuat, tapi semua itu menguras energiku. Aku tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Makhluk ini terlalu tangguh. Peri air tertegun. Serius? Kupikir kau sudah unggul. Kemudian Bo Yuking berkata, makhluk itu hampir mencapai puncak peringkat 9. Tidak mungkin dia bisa ditekan semudah itu. Kecuali kekuatan, Yun Xiao sudah mencapai martial sovereign tingkat tinggi. Tatapannya pada monumen dewa dipenuhi hasrat yang tak bisa disembunyikan. Yevan mengerutkan kening. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Serangan kita juga tidak efektif. Bo Yuking tersenyum tipis. Kita masih punya kartu truf. Apa itu? Tanya peri air. Yun Xiao menunjuk ke atas. 6 temanmu, putri. Biarkan mereka menyerang. Dengan daya hancur mereka, bahkan makhluk puncak peringkat 9 pun tak akan bisa menahannya. Peri air menepuk kepalanya dan tertawa ringan. Haha, bagaimana aku bisa lupa ada Tutu dan yang lain? Simpan saja monumen dewamu, sisanya serahkan padaku. Dia segera membentuk segel tangan. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya disertai dengan lantunan nada aneh yang menggema di dalam lautan. Seketika, aura gelisah menyelimuti sekitar. Tekanan berat turun seperti awan yang gelap. Dada semua orang bahkan terasa sesak. Air laut mulai bergejolak hebat, menggelembung dan menguap seolah mendidih. Sementara bayangan hitam perlahan muncul di atas permukaan. Yun Xiao segera menarik kembali monumen dewa. Di dasar laut, kura-kura raksasa itu akhirnya terbebas dari tekanan. Kemarahannya meledak dan raungan rendah mengguncang arus laut. Raungan itu memicu gelombang besar. Kini mata kura-kura itu berubah menjadi merah. Keempat anggota tubuhnya mengayuh liar mencoba bangkit. Kali ini kecepatannya bahkan lebih cepat. Tapi tiba-tiba sejumlah besar air laut di atas mereka menguap. Sisanya terbelah dan tersapu menjadi 2. Sinar hitam pekat turun dari langit, menghancurkan kumpulan air dan menghantam tempurung kura-kura itu. Air di sekitarnya lenyap, menciptakan ruang hampa. Tubuh kura-kura itu bergetar hebat. Sebuah bekas hitam muncul di tempurungnya, bahkan tampak sedikit penyok. Yun Xiao mengernyitkan dahi. Pertahanan makhluk itu jauh melampaui dugaannya. Padahal serangan itu setara dengan kekuatan puncak, tapi ternyata masih belum mampu menembus pertahanan ini. Laut benar-benar terbelah. Tempat mereka berdiri kini seperti jurang raksasa yang menganga. Tapi ini belum berakhir. 5 sinar hitam lainnya menyusul. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi tetap mengandung kekuatan penghancur. Kekuatan itu jatuh seperti meteor di malam yang gelap. Semua orang menahan nafas. Tekanan dari kekuatan itu benar-benar membuat wajah mereka pucat. Sementara kura-kura raksasa merasakan bahaya. Matanya menyusut tajam dan dia berusaha kabur. Tapi sayang ruang di sekitarnya telah terkunci. 5 serangan menghantamnya bersamaan. Energi hitam meledak menyapu ke segala arah. Air laut yang tersisa pun terdorong ratusan meter menjauh. Tubuh kura-kura itu menghitam, tempurungnya cekung dan hangus. Asap tebal terus mengepul.
Bahkan ruang di sekitarnya terdistorsi oleh benturan itu. Bo Yuking tertegun. Serangan penuh dari 6 monster laut dalam ternyata masih belum mampu membunuhnya. Peri air pun mengangguk. Tidak aneh, jenis ini memang dikenal sebagai makhluk dengan pertahanan terkuat di lautan. Bakat alaminya memang bertahan. Lalu kemudian, Yun Xiao tiba-tiba mengangkat 2 jari. Cahaya keemasan melesat turun. Simbol emas terbentuk di ruang sekitar kura-kura itu. Dalam sekejap, makhluk raksasa itu menghilang. Peri air terkejut. Kau memindahkannya? Yun Xiao menggeleng dan berkata, bukan aku. Dia sendiri yang bergerak. Aku hanya menandai jalurnya. Jejak spasial, gumam Bo Yuking. Yun Xiao mengangguk. Dia mencoba melarikan diri. Aku hanya memastikan arahnya kemana. Liao Yangbing menelan ludah dan bertanya, kemana dia pergi Tuan Muda Yun? Yun Xiao menatap sekitar reruntuhan. Dia berkata, tempat ini bukanlah inti sebenarnya. Ruang tersembunyi yang disebutkan Ye Fan kemungkinan besar ada di bawah sana. Semua orang memandang ke arah yang ditunjuk Yun Xiao. Reruntuhan istana terbentang sunyi, terkikis oleh waktu. Di tengahnya, sebuah jurang raksasa membelah dasar laut. Meski telah lama berlalu, bekas kekuatan di sana masih terasa. Seolah-olah pernah ada serangan yang mampu membelah langit serta lautan sekaligus. Bo Yuking melayang ke tepi jurang. Dia berjongkok dan menelitinya sejenak, lalu dia berkata pelan, ini adalah bekas teknik pamungkas, serangan yang telah memotong pulau teratai. Seketika suasana menjadi hening. Kekuatan seperti apa yang mampu menciptakan jejak sedalam itu? Yun Xiao pun mengangguk. Pulau teratai dulunya adalah artefak yang disegel. Setelah dipotong oleh serangan ini, dia hancur lalu berubah menjadi pulau-pulau seperti sekarang. Bo Yuking menambahkan, serangan ini bukan hanya memecah artefak itu, tetapi juga membelah urat bumi. Energi spiritual di sini berasal dari retakan itu. Yun Xiao tiba-tiba tersenyum tipis. Dia seakan tersadar. Sekarang aku mengerti. Serangan itu memang diarahkan ke urat bumi. Ke urat bumi? Ye Fan tertegun. Yun Xiao mengangguk dan berkata, benar, tetapi serangan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dia menatap jurang itu dengan mata tajam. Di sana, kura-kura itu pergi ke arah sana. Di sana, ruang yang tersembunyi berada. Dia menoleh ke arah Ye Fan dan berkata, sekarang siapkan kapal Nuh. Kita akan turun ke sana. Baik, kata Ye Fan. Cahaya keemasan menyala di tangan Ye Fan. Lalu kapal Nuh muncul, membesar hingga puluhan meter. Semua orang pun melompat naik. Kini, tujuan mereka adalah kedalaman ruang tersembunyi yang ada di bawah jurang itu. Dan sekian kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Terima kasih, see you again di next video. Bye.